Illuhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan kata Rasulullah yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maksudnya adalah pada hari akhir, hari pengadilan ilahi di mahsyar. Mahsyar ini artinya adalah dikumpulkan. Padang mahsyar, padang tempat pengumpulan makhluk. Hasyaro yahsyuru artinya berkumpul. Mahsyarun adalah tempat untuk orang berkumpul. Ketika manusia akan diadili di pengadilan ilahi, pengadilan kiamat. Ini menegaskan proses perjalanan alam akhirat. Alam akhirat itu kan lawan daripada awal akhir. Awal itu maksudnya adalah dunia. Disebut dunia karena dekat. Dana yadnu dunia artinya adalah waktu yang dekat di sini dan hari ini, itu dunia yang terbatas. Maka terkadang dihubungkan dengan dunia wal akhirah, yang sekarang, yang dekat, dan yang terakhir. Nah, firman Allah, kehidupan yang kekal abadi yang terbaik itu kehidupan yang terakhir. Walal akhiratu khairun minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih abadi. Karena di dunia ini kan terbatas, sebentar sekali manusia hidup. Nah, sedangkan hidup yang abadi, yang kekal itu adalah di akhirat. Maka sebaik-baiknya hidup di dunia tidak akan pernah melebihi kebaikan akhirat. Karena sebentar, terbatas, kemudian mudah berubah. Sedangkan akhirat itu kekal abadi. Maka jika dia mendapat kenikmatan, kenikmatannya pun abadi. Kalau dia mendapatkan azab, azabnya pun abadi. Nah, di antara proses menuju akhirat itu, manusia yang telah lahir di dunia yang harus memasuki pintunya. Pintu akhirat itu ya kematian, disebut al-maut. Itulah perjalanan manusia dari dunia menuju keabadian. Tanpa melewati pintunya tidak bisa masuk alam akhirat. Maka kematian adalah pintu menuju keabadian. Maka di satu sisi kematian adalah kepunahan, berakhir dari hidup dunia. Tapi di sisi lain kematian adalah awal dari kehidupan, awal dari kehidupan baru, di mana manusia akan mengalami pintu akhirat. Dengan kematian maka manusia pindah dari dunia ini ke akhirat. Tahap pertama itu disebut dengan alam kubur. Itulah manusia dikuburkan. Alam kubur ini ada alam maknanya fisik, materi, yaitulah kita di pemakaman, dikuburkan. Itu alam kubur. Itu alam kubur jasadnya, tubuh kita. Maka yang tadinya dari tanah kembali ke tanah, yang tadinya dari air kembali ke air, tadinya dari udara kembali ke udara, kembali ke asal. Itulah jasad kita. Sedangkan ruh manusia kembali lagi kepada keabadiannya, ketidak terkungkung oleh tubuh. Tadinya juga terpisah, lalu menyatu, lalu dipisahkan. Nanti disatukan lagi dengan cara yang berbeda. Itulah rahasia perjalanan manusia. Tadinya ruh dan jasad dua hal yang berbeda, disatukan di dalam rahim. Itulah melalui proses peniupan ruh. Berarti sebelumnya ruh itu sudah ada, dimasukkan ke dalam jasad, lalu lahir ke dunia menjadi menyatu. Itulah dalam jasad kita menjadi insan, lalu terpisah lagi, itulah kematian, lalu menyatu lagi,
Itulah kebangkitan hari kiamat keabadian. Nah, maka sekian lama dengan ruh nanti terpisah di alam kubur. Alam kubur dalam mana batin adalah alam barzah. Alam barzah ini adalah alam pembatas antara dunia dan akhirat yang sungguhnya. Wa bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak bisa saling menembus. Saling berhubungan bisa, tapi tidak bisa saling menembus. Makanya alam barzah itu dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Disebut dekat karena ada di dunia ini, kuburnya juga ada, tapi disebut jauh karena tidak terjangkau, tidak terselami oleh diri kita. Dan manusia tidak ada yang bisa mengingkari tentang adanya alam arwah, alam ruh, alam barzah ini. Cuma bedanya kalau orang yang kafir, yang ateis, tidak mempercayai adanya akhirat, akhirat masih dianggap sebagai materi, tetapi sangat halus. Ia adalah bentuk energi, sehingga dilihat semuanya dari bentuk dari hubungan duniawi materi, tidak memahami tentang alam gaib. Itulah sebabnya yu'minuna bil ghaib, manusia itu beriman pada yang gaib. Nah, nanti setelah manusia dibangkitkan di alam kubur, disatukan lagi ruh dan jasadnya. Nah, itulah manusia mengalami kehidupan baru lagi. Maka di dalam Al-Quran, yauma yunfahu fisuri, maka pada hari ditiupkan sangkakala. Nah, apa sangkakala itu? Adalah hal gaib. Jadi akan diawali, kalau di dunia ini semacam sirinu yang keras, tiba-tiba manusia itu bangkit dari kuburnya, menyatu jasadnya. Maka mereka ila rabbihim yansilun, tiba-tiba semuanya menuju kepada seruan panggilan itu, berbondong-bondong. Tubuh dan jasad manusia menyatu dengan tiba-tiba, dan semuanya menuju suara panggilan. Itulah panggilan yaumul ba'si, hari kebangkitan. Nah, kemana mereka dikumpulkan? Itulah ke mahsyar. Itu disebut dengan yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qalu sawab. Pada hari dibangkit, berdirinya malaikat Jibril, malaikat bersab-sab. Maka hari itu tidak ada yang diberikan kewenangan untuk bicara kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah awal dari pengadilan ilahi. Maka kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan burlan. Manusia dibangkitkan di hari kiamat itu persis seperti ya waktu lahir lagi. Tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang beralas kaki, laki-laki belum bersunat, wanita tidak berhitan. Sehingga kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita dikumpulkan di tempat yang sama? Kata Nabi, ya, na'am. Kata Aisyah, fayang turu rajul auratal mar'ah wal mar'atu auratul rajul. Kalau begitu laki-laki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat laki-laki. Kata Nabi, wahai Aisyah, asya'nu yauma idin asyaddu. Pada hari itu urusan sangat dahsyat. Boro-boro orang mikirin aurat, mikirin diri sendiri aja nggak sadar dirinya pakai baju apa tidak, nggak sadar. Nah, maka orang yang pertama akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para nabi. Dan nabi yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kata Rasulullah, ketika dibangkitkan semua makhluk, aku menengok yang pertama dibangkitkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka pada saat itu kata Nabi, suasana sangat-sangat panas. Seperti apa panasnya? Digambarkan oleh Nabi seperti
matahari hanya berada 70 hasta. 70 hasta itu 70 sikut. Kalau satu sesikut itu artinya setengah meter, ya 35 meter. Kalau sikutnya panjang, orang Amerika semeter, 70 meter. Itu gambaran panasnya. Dan mataharinya bukan 1, 7 matahari berdekatan. Maka kata Rasulullah, payak rokun nasu, manusia itu berkeringat, sehingga ada yang berkeringatnya sampai ke mata kaki, ada yang berkeringat sampai ke lutut. Bahkan ada orang yang berenang di keringatnya sendiri. Ada orang tenggelam dengan keringat. Ada orang yang tidak merasa apa-apa. Nah, maka di saat itulah kata Rasulullah, hanya 7 golongan manusia yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudilluhumullah. Maksudnya di luar para nabi dan para rasul. Di luar para nabi dan rasul, di padang mahsyar yang diberi naungan itu 7 golongan. Sebelum diadili itulah manusia dalam penderitaan yang panjang, mau yang beriman maupun yang kafir. Yang beriman tadi diberi naungan. Maka semua manusia dalam kepanikan, harus apa yang dilakukan. Nah, maka manusia berbondong-bondong mencari, kita harus mencari nenek moyang kita, minta tolong, harus seperti apa kita ini. Maka berhamburanlah manusia mencari, kita kan punya nenek moyang kita, Adam, mari kita cari mana bapak kita. Masa bapak kita membiarkan kita menderita seperti ini. Maka timbullah dalam nadoman Sunda mah, bring sakabeh jalma, kan gitu. Suka dinyanyikan kan di masjid. Neangan ka Nabi Adam. Apa itu bring sakabeh jalma? Bring sakabeh jalma. Abring itu apa ya? Berbondong-bondong. Maka manusia berbondong-bondong mencari kemana Nabi Adam? Cari itu. Akhirnya setelah mereka ketemu, oh itu Nabi Adam. Dan manusia diciptakan oleh Allah pada hari itu, kata Nabi, semua sama usianya, semuanya sama besarnya, semuanya sama tubuhnya. Hanya dia seperti bayi yang baru lahir, tapi dengan jasad yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, tapi dari asal yang sama. Karena dari tubuh manusia ini ada satu materi yang tidak akan binasa, itu ada berada di tulang ekor manusia. Jadi dalam tubuh manusia ini ada satu bagian tubuh yang tidak akan hancur. Jadi walaupun sudah beratus tahun, sehingga tinggal menjadi sebutir atomnya itu adalah ada bagian di tulang ekor manusia. Nah itulah biji dari kehidupan manusia akan disimpan terus. Seperti biji-biji tumbuhan, pepohonan, ketika musim kemarau kering semuanya, mati ya kan? Tapi ketika datang hujan tiba-tiba tumbuh lagi. Dari mana tumbuhnya itu? Oh, semuanya udah kering. Nah, itu ada satu bahan biji-biji tumbuhan yang itu tidak akan pernah mati dalam kondisi apapun. Dia beradaptasi saja, menyesuaikan cuaca kering kerontang. Begitu datang air, ya nyala. Dia akan tumbuh. Itulah dia ada tubuh manusia. Maka kata Nabi, dalam tubuh manusia ada satu bagian biji tubuh yang bagaimanapun dia telah lama terkubur dalam tanah, ia akan tetap ada. Disitulah dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat tabiat yang beda. Kalau di dunia ada sakit, ada menua, kan gitu. Ada yang encok, rematik. Di akhirat nggak ada lagi gitu kan. Sama dengan sifat, yaitu sifat keabadian. Nah, maka semuanya mencari. Ketika ketemu Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, kau adalah bapak
kita semua nenek moyang manusia, apa engkau tega lihat anak-anak menderita seperti ini? Tidakkah engkau memohon kepada Tuhanmu, segerakanlah hisab kami? Maka kata Nabi Adam, ini bukan kewenanganku, aku saja malu kepada Robku. Kenapa aku malu? Kata Nabi Adam, aku melanggar larangan Allah. Bukankah kalian ke dunia karena pelanggaran aku? Maka tidak layak aku memohon kepada Robku. Datanglah kalian kepada Nuh, karena Nuh itu adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah ke muka bumi setelah manusia di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul pertama adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Kalau Adam itu Nabi saja, bukan Rasul. Karena manusianya juga baru diciptakan, belum ada yang ingkar waktu itu, kecuali Nabi Adam sendiri melanggar larangan. Nah, maka mereka datang ke Nabi Nuh meminta segera dihisab supaya selesai dari azab mahsyar itu. Nabi Nuh mengatakan, ini bukan kewenanganku, aku malu kepada Robku. Aku juga pernah berbuat salah, berbuat khilaf. Aku pernah memohon kepada Allah apa yang dilarangnya ketika aku memohon anakku diampuni, diselamatkan, padahal dia kafir. Cobalah datang kepada nabi yang lain. Disebutlah datang kepada Nabi Musa. Dia adalah Rasul yang dekat kepada Allah karena Allah telah berbicara. Sebelum ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim. Datanglah ke Nabi Ibrahim karena dia kekasih Allah. Datanglah manusia ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau adalah kekasih Allah, Khalilullah. Cobalah sampaikan kepada Allah agar kami diberi keringanan dari penderitaan. Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan kewenanganku, aku juga malu kepada Robku. Aku pernah berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah. Pertama, karena aku memohon kepada Allah diampunkan orang tuaku, ayahku yang jelas berbuat syirik, menyembah berhala. Yang kedua, aku pernah berdusta kepada Allah. Pernah berdusta selama hidupku 3 kali saja dustanya Nabi Ibrahim. 3 kali saja sudah menderita di akhir. Gimana kalau 3 karung gitu kan dustanya. Apalagi kalau terus-terusan menjadi pendusta, na'udzubillah. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah berbohong, satu, berkata kepada bapakku aku sakit padahal tidak sedang sakit. Padahal dustanya Nabi Ibrahim dibenarkan oleh syariat, itu dibolehkan karena itu tujuannya menghindar dari perbuatan syirik. Ketika dia dipaksa oleh ayahnya, ayo Ibrahim kita berangkat ke kelenteng, kita berangkat ke kuil, ini kita hari raya menyembah berhala. Kata Ibrahim, ini sakit, aduh ayah aku sedang sakit. Pura-pura sakit Nabi Ibrahim, padahal sudah tidak sakit. Boleh nggak berdusta begitu? Boleh, tapi Nabi Ibrahim merasa bersalah. Nabi Ibrahim juga pernah berdusta ketika apa? Ketika dipanggil oleh Raja Namrud, wah, menghancurkan berhala. Kata Namrud, anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu ini yang menghancurkan berhala kami, Tuhan kami. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum fas'alhum in kanu yantikun. Loh, kenapa nanya ke saya? Mungkin yang menghancurkannya itu tuh Tuhan yang paling besar. Tuhan yang paling besar iri itu ke Tuhan yang kecil. Dia nggak mau disembah bersama Tuhan yang lain. Itu kata Nabi Ibrahim. Coba aja tanya itu tuh masih ada tuh gitu kan. Kapaknya juga di situ. Nah, ini pinternya Nabi Ibrahim. Berhujah, marah kan Namrud itu. Kamu kan tahu dia nggak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, lah kalau nggak bisa ngomong kenapa disembah? Nah, itulah tujuan Nabi Ibrahim
menghancurkan berhala, bersiasat supaya bisa berdiskusi dengan Namrud. Akhirnya orang kalau berkuasa kalah hujah, kekuasaan yang bertindak, ya kan? Kalah otot yang bekerja. Kalah logika, kekuasaan yang bertindak. Akhirnya kata Namrud, udah tangkap saja Ibrahim, bakar saja. Itu kalau kalah argumen larinya jadi logikanya kalah, jadi pakai kekuasaan. Akhirnya tangkap Nabi Ibrahim, bakar. Yang ketiga kata Nabi Ibrahim, aku berbohong ketika aku melarikan diri dari Ur itu perbatasan Turki sama Suriah, batas daerah Babilonia, melarikan diri ke Mesir. Nah, di Mesir ditangkap Nabi Ibrahim itu dengan istrinya Sarah itu oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun ini gelar raja-raja. Maka ada Fir'aun zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun zaman Nabi Yusuf, Fir'aun zaman Nabi Musa gitu. Di zaman Indonesia nggak tahu ada nggak? Banyak kan. Nggak tahu. Saya nggak mengatakan Pak Haji Iwan. Jadi pas ditangkap katanya, wah Firaunnya tertarik itu kepada Siti Saroh yang cantik. Kata Firaun, ini siapa ini wanita ini? Kata ini Ibrahim, hadihi ukhti, ini saudara perempuanku. Maksudnya saudara seagama. Akhirnya Nabi Ibrahim, kalau gitu engkau pergi biar ademu di sini, saudaramu. Itulah berdusta begitu aja Nabi Ibrahim menyebabkan tidak berani menghadap Allah, memohon Allah, malu. Coba datang ke Nabi Musa. Datanglah semua ke Nabi Musa. Wahai Musa, anta kalimullah, engkau adalah Nabi yang diajak bicara di hadapan Allah, kan gitu. Cobalah engkau berbicara kepada Allah. Kata Nabi Musa, ini bukan hakku, aku nggak berani. Aku pernah berbuat dosa. Aku pernah mukul orang Israel sekali tonjok mati. Kayaknya kalau beliau zaman sekarang itu masuk MMA aja. Jadi juara terus gitu kan. Jadi petinju tuh. Karena beliau terlatih kan di istana. Beliau itu digambarkan Rasul yang sangat tegap dan kuat, pemberani karena terdidik di istana Fir'aun. Maka aku tidak berani menghadap Tuhanku. Cobalah datang kepada kepada Isa. Dia adalah mukjizatnya Allah di muka bumi. Dia lahir tanpa seorang ayah. Dia diberikan mukjizat terbesar oleh Allah di antara para nabi dan rasul. Cobalah menghadap. Kata Nabi Musa, ini bukan kewenanganku. Ini adalah kewenangan Rasul yang paling dimuliakan Allah, Rasul terakhir. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Nah, datanglah semuanya Nabi Muhammad. Maka semuanya meminta, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi Allah terakhir, menyempurnakan seluruh risalah para Nabi Rasul. Memohonlah kepada Allah. Nah, maka Rasulullah berdiri di bawah aras lalu beliau bersujud, ya Rabbi ummati ummati. Itulah yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Itu surah An-Naba hampir terakhir ya. Nah, maka di saat itu semua manusia dalam penderitaan, beliaulah yang memohon kepada Allah. Maka di penderitaan itu hanya 7 golongan kata Rasulullah yang diberikan pertolongan oleh Allah. Di saat orang merasa terik panas yang dahsyat, ketakutan yang luar biasa, hanya 7 golongan yang diberikan
rasa aman oleh Allah. Nah, yang pertamanya sabda Rasulullah adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, ini menunjukkan keistimewaan kedudukan para pemimpin yang adil. Maka orang mukmin itu wajib bercita-cita di pemimpin yang adil dan haram jadi pemimpin yang zalim. Nah, ini menunjukkan asal dari kepemimpinan dalam Islam itu adalah netral. Kalau untuk memimpin yang baik, yang adil, wajib orang bercita-cita. Tapi kalau memimpin untuk kekuasaan, untuk bersikap otoriter, untuk menjadi penguasa, sehingga tujuannya dunia, itu diharamkan dalam Islam. Maka Islam tidak mencela pemimpin, tidak memuji, tetapi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bisa terpuji, bisa tercela. Asalnya ya adalah netral, halal, mubah, bisa jadi haram, bisa jadi wajib. Maka yang wajib itulah kita berdoa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Harus jadi pemimpin, jadi orang yang bertakwa. Minimal jadi pemimpin di keluarga, pemimpin diri sendiri, itu wajib lil muttaqina imama. Karena keutamaan pemimpin itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kemudian yang kedua sabda Rasulullah adalah wasyabun nasya fi ibadati rabbih. Yang dinaungi Allah pada hari kiamat adalah pemuda. Apa termasuk pemudi? Iya, termasuk pemudi. Maksudnya adalah anak-anak muda, pemuda-pemudi yang tumbuh masa mudanya itu fi ibadati rabbih, dalam taat. Nah, kenapa enggak disebut kakek-kakek yang taat? Nenek-nenek yang taat. Bukan berarti kakek-kakek enggak dihormati ketaatannya, nenek-nenek enggak dihormati orang tua, tetapi adalah tantangannya, godaannya. Namanya juga anak muda, ya kan, lebih berat, lebih sulit menghadapi tantangannya. Maka kalau ada anak-anak muda yang taat, yang patuh, itu luar biasa. Kalau orang tua taat, patuh, biasa. Yang luar biasa itu kalau udah tua masih luar biasa kan. Kan ditanya kakek, kok kakek mah sekarang kerjanya ke masjid aja gitu, sholat aja. Iya, ada kakek mah mau ke bioskop udah nggak kelihatan. Mau ke diskotik masa pakai itu kan, pakai tongkat. Jadi ya udah tidak bisa membuat maksiatnya juga. Tapi kalau yang sehat, yang muda, betul dalam ketaatan, nah itu luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa pentingnya mendidik generasi muda agar tumbuh, karena kalau sudah tumbuh dalam ketaatan, maka insya Allah kesananya tinggal menjaga, tinggal memelihara. Sejauh-jauhnya dia menyimpang, menyeleweng, kalau sudah tumbuh dalam taat, ya tinggal diluruskan lagi. Nah, ini keutamaan anak-anak muda yang taat. Yang ketiga adalah warojulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai, nah saling bersahabat semata-mata karena Allah. Sehingga dia berkumpulnya karena Allah, harus berpisahnya karena Allah. Itulah persahabatan, pertemanan di dalam kebaikan. Mungkin persahabatan pertama karena teman belajar, teman bekerja, teman seprofesi, teman seperjalanan, teman haji. Tapi lama-lama jadi sahabat dekat yang saling mengingatkan, saling memberi wasiat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Disebutnya dua orang, bukan berarti persahabatan hanya berdua saja. Nggak boleh ya, kamu mah berdua aja saya. Tapi maksudnya orang yang bersahabat,
Kalau berdua saja begitu, bagaimana kalau bertiga, berempat, berlima? Artinya orang yang berkumpul, berteman, bersahabatnya karena Allah. Itu menyimbolkan orang yang bersahabat berkumpulnya dalam kebaikan. Jadi bersahabat dalam kebaikan apapun bentuknya. Karena yang bersahabat dalam kebaikan, berteman dalam kebaikan, pasti akan saling mengingatkan dalam ketaatan ketika dia malas. Sebagaimana kalau orang sudah bersahabat, berteman dalam yang buruk, saling mengingatkan dalam keburukan. Betul enggak? Kalau orang sudah biasa bersahabat di dalam yang tidak baik, temannya mulai malas, tidak baik, diingatkan kan, wah kamu sekarang sudah mulai malas ya, gitu. Ayo dong semangat lagi kan, gitu. Semangat lagi. Maka ada yang dalam kebaikan tidak baik. Nah, dalam Islam itu dalam ketaatan. Persahabatan itu sudah jadi sifat manusia. Maka carilah teman berkumpul yang baik, teman bersahabat yang baik. Karena dengan bersahabat dalam yang baik itu mula-mula ke bawah teman saja tuh baik itu. Lama-lama jadi senang, lama-lama jadi nikmat gitu, jadi hobi. Banyak orang yang tadinya nggak suka karena bersahabat dengan orang itu jadi kebawa suka. Banyak orang jadi penyuka dugem, dunia gelap, diskotik, pub malam, mula-mula menganterin temennya gitu kan. Mula-mula lama-lama jadi menikmati juga. Sehingga malah ngajak yang lain. Dalam Islam persahabatan selama itu mubah adalah diperintahkan. Dari yang mubah kepada yang wajib. Yang wajibnya bersahabat dalam kebaikan, kebenaran, wakunu ma'as-shodiqin. Yang mubah mah apa? Seperti bersahabat, goes, tuh kan. Bagus. Coba kalau kita goes sendiri aja nggak asik kan. Tapi kalau berdua, bertiga, rame, makin banyak kan makin senang, makin mancing coba. Kalau sendirian kan mancing, kesel gitu kan. Coba kalau rame-rame kan, dikontes kan, wah senang. Jadi sifat manusia. Dalam Islam halal, mancing halal nggak? Halal. Asal mancingnya di kolam kita. Kalau mancingnya di kolam tetangga, malam-malam lagi kan. Nah, itu kan jadi haram. Tapi bagaimana dengan yang mubah itu? Diarahkan kepada yang taat, yang baik. Pas waktu sholat, kita berjamaah dulu. Indah sekali tuh pemancing berjamaah. Sholat berjamaah. Pancingnya tancapin dulu kan, sholat berjamaah gitu kan. Mancingnya ngaji dulu, tadarus dulu kan gitu. Sebelum mancing. Bisa kan? Ya bisa. Jarang itu. Tapi jarang. Udah mulai tuh. Yang masalah ini jarang. Iya. Nah, itulah jadi bagaimana yang mubah itu berubah jadi ibadah. Jadi baik itu dengan cara apa? Diberikan nilai-nilai ketaatan. Nah, sekarang ini banyak orang kreatif kan menciptakan hal-hal yang biasa dan mubah menjadi bernilai. Itulah diberikan sentuhan-sentuhan ibadah. Ini pentingnya kita persahabatan. Bahkan di hari kiamat sabda Rasulullah ada kelompok-kelompok orang yang para nabi saja merasa bangga, bahkan mereka cemburu. Siapa yang dicemburui? Itu orang-orang yang bersahabat dalam ketaatan. Orang-orang yang berteman setia dalam ketaatan. Nah, ini makanya warojulan tahabat billah istama alaih. Bertemunya di tempat kerja, bertemunya di tempat ngaji, bertemunya tempat ibadah, bertemunya di dalam tolong menolong, berpisahnya di dalam melaksanakan tugas masing-masing. Itulah orang-orang bersahabat dalam ketaatan. Nah, yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Seneng ke masjid. Apa senang ke masjid? Bukan ikut nongkrong di masjid kan gitu. Masjidnya ini mah ada wifi-nya gitu kan. Tertarik ke masjid itu karena gunakan fasilitas wifi-nya yang
gratisan bukan, atau numpang tidur adem, aduh masjid lu adem, giliran sholatnya kabur gitu. Kayak Istiqlal kalau malam penuh gitu, orang ikut tidur karena toiletnya enak gitu. Giliran sholat subuhnya nggak ada. Nah bukan yang begitu gitu. Panopel itu bagiannya tuh. Makanya sampai akhirnya dibuat larangan di Istiqlal itu orang masuk ke kawasan masjid, timbullah jadi viral, kok masjid melarang orang mau istirahat. Bukan dilarang, tapi orang cuma nongkrong saja tidur. Nah ini juga salah kita, tidak punya metode merangkul orang-orang itu. Jadi mohon maaf ya, orang gelandangan gitu, orang berkeluyuran tiap malam, giliran udah lelah datangnya ke masjid Istiqlal, ikut BAB, ikut pipis, ikut mandi. Kira sholatnya nggak ada ikut sholat. Sampai dibuat. Nah, buat gimana caranya? Akhirnya apa yang terjadi? Giliran numpang BAB-nya di masjid Istiqlal, giliran numpang di Istiqlal, giliran ibadahnya ke seberang itu, ke katedral. Kenapa? Karena di situ dikasih makan, dikasih hiburan, dikasih pakaian. Nah, itu cara pendekatan mereka kan. Gitu. Itu salahnya kita. Ada yang begitu? Ya ada. Itu pelajaran. Nah, maka dalam Islam orang yang hatinya terpaut ke masjid itu adalah terpaut kepada tempat ibadah. Peduli tempat ibadah. Ada masjid sudah kusam, mempelopori kita cat, ada masjid sudah udah rusak, kropos, roboh, mari kita bangun, kita makmurkan. Nah, jadi mencintai rumah ibadah berarti mencintai ibadah kepada Allah. Tapi banyak sekarang orang cinta membangun rumah ibadah, ngisinya pada males, akhirnya masjidnya megah-megah, isinya sepi. Nah, ini juga salah juga. Dalam Islam itu harus diisi. Maka orang yang terpaut ke masjid itu maksudnya dia cinta memakmurkan rumah ibadah, baik secara fisik bangunannya maupun isinya. Kemudian yang kelima adalah warojulun da'atu imro'atun datu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda, dibujuk oleh seorang wanita cantik jelita, hartawan dan bangsawan. Jadi rupawan, hartawan, bangsawan. Karena ada yang bangsawan. Jadi rupawan, hartawan, bangsawan, dibujuk laki-laki ini untuk berbuat maksiat. Ia malah berkata, ini akhufullah, aku tidak berani, aku lebih takut kepada Allah daripada mengikuti hawa nafsuku, mengikuti kamu, kemolekan kamu, kedudukan kamu. Nah, ini akhufullah. Wah, ini jarang sekali kalau orang begitu. Kenapa disebutnya laki-laki dibujuk wanita, bukan wanita dibujuk laki-laki? Karena yang biasanya laki-laki kan membujuk wanita, ini mah malah wanita membujuk laki-laki. Nah, maka kalau ada orang yang sanggup seperti itu adalah orang yang istimewa. Maka dalam Al-Quran sampai dicontohkan siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ketika ditanya siapa nabi yang paling dibanggakan oleh Rasulullah, dikagumi Rasulullah, kata Rasulullah Nabi Yusuf, gitu ya. Nabi Yusuf. Kalau orang menjaga diri banyak, tapi kalau orang punya kesempatan, punya peluang, punya hawa nafsu, itu menolak berbuat kemaksiatan, itu yang luar biasa, dahsyat. Nah, makanya ini termasuk diistimewakan oleh Allah. Orang-orang yang mengatakan ini akhafullah, ditawari jabatan, ditawari
kekuasaan, ditawari harta, ditawari wanita, dia lebih memilih aku takut kepada Allah. Nah, maka Allah mau balas di hari kiamat, dinaungi di saat tidak naungan. Yang ke-6. Nah, yang ke-6 kata Rasulullah, orang yang dinaungi hari kiamat lah wa rajulun tasaddaqa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Orang yang rajin bersedekah dengan tulus ikhlas. Saking tulusnya, saking ikhlasnya, kalau dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak diberitahu. Jadi kalau bersedekah di kebelakangan tangan kanan kirinya begini. Kamu jangan tahu ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah menjaga keikhlasan, ketulusan sedekahnya. Jangankan orang lain, bahkan tangan kirinya pun kalau bisa nggak dikasih tahu. Ustaz, saya juga nggak pernah ngasih tahu tangan kiri, tapi kalau tetangga dikasih tahu. Itu mah tidak memahami makna hadis itu, maksudnya kiasan saking ikhlasnya. Bukan berarti sedekah tidak boleh orang lain tahu. Ya, bukan. Tapi maksudnya adalah menjaga keikhlasan. Maka sebaik-baik sedekah sunnah itu adalah tidak diketahui orang lain. Tapi kalau yang wajib harus diketahui minimal yang menerimanya. Ini zakat ya. Karena kalau zakat terus orang tahu bahwa ini memang adalah zakat karena kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yang terakhir adalah warajulun dzakarullaha ta'ala khalian fafadat ainahu. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di saat kesunyiannya sendirinya, sehingga ketika dia menyadari tentang dosanya, rindu kepada Rohnya, sampai tidak terasa mengalir air matanya. Nah, ini keutamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kesunyian. Berzikir menangis itu sangat besar nilainya si Allah, karena menunjukkan betul-betul yang berbicara hatinya. Karena kalau tidak dari hati, mana mungkin orang akan menangis. Makanya banyak sekarang orang itu melatih menangis dalam zikir. Betul? Betul, ayo belajar menangis kan gitu. Tapi jangan sampai menangisnya giliran rame-rame, giliran sendiri tidak. Karena justru yang utama itu menangisnya justru sendiri. Karena kekhusyuannya, bukan karena terbawa suasana. Kan ada orang terkadang sedih nangis kalau terbawa suasana aja. Kenapa sih pada nangis? Nggak tahu, saya juga nangis aja. Kebawa nangis. Nah, tapi yang lahir dari kebeningan hati. Ya Rob, betapa besarnya nikmat Engkau pada kami, kan? Betapa sedikitnya syukur kami kepada Engkau. Patutkah hamba ini mengharapkan surgamu, padahal nikmat karunia saja belum kami mampu membalasnya dengan syukur. Nah, timbullah rasa kecil hati kita di hadapan Allah, rendah hati kita Allah. Timbullah dia merasa sedih, terharu, rindu, cinta, menyatu. Nah, itulah namanya orang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian. Ini menunjukkan seutama-utama zikir dalam kesunyian. Bolehkah rame-rame? Boleh. Rame juga boleh. Tetapi yang lebih utama adalah dalam kesunyian. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dinaungi di hari kiamat. Dari 7 golongan ini masa nggak ada satupun kita masuk di dalamnya. Mungkin dari kepemimpinan kita di rumah, di tempat kerja, di kantor, di masyarakat, di pemerintahan, kita bagian dari orang yang pernah bersedekah dengan tulus ikhlas. Mungkin kita bagian dari orang yang saling bersahabat dalam ketaatan.
Mungkin kita bagian dari orang yang cinta ke masjid. Mungkin kita bagian dari orang yang masa kecil kita dalam taat. Mungkin kita orang yang pernah berzikir dalam kesunyian sehingga kita menangis karena Allah. Demikian saya kira Bapak Ibu, para jamaah tadarus kita semua, mudah-mudahan waktu-waktu yang senggang kita manfaatkan ini betul-betul bermakna baginya. Karena kalau sudah pulang ke tanah air, tentu kali kesibukan kita. Mudah-mudahan di sini ini menjadi pematri hati kita, insya Allah. Demikian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.